Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membangun suatu teori. Banyak yang bilang bahwa teori building ini konteksnya hanya di sisi akademik, hanya untuk dosen, hanya untuk peneliti, dan segala macamnya. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya teori itu bisa dibangun dari manapun. Dari sisi empiris, misalnya kita adalah praktisi, kita bisa membangun yang disebut sebagai teori. Karena di konteks yang kita temukan, di sisi empiris, kita banyak menemukan hal-hal yang kita percaya itu berjalan, gitu, yang sebenarnya mungkin belum ada dalam literatur. Model yang bergerak dari sisi empiris itu adalah eksploratory, gitu, dimulai dari lapangan, kemudian dibangun suatu teorinya. Dan itu akan bisa bermanfaat kalau kita semua mengetahui bagaimana cara membangun suatu teori. Banyak yang salah kaprah bahwa teori itu dipersepsikan sebagai hal yang tidak dapat diaplikasikan dan segala macamnya. Itu terlalu teoritis dan segala macamnya. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Yang namanya teori itu dibangun dari praktek juga. Gitu. Untuk membangun suatu teori, akademisi, peneliti, dan segala macamnya itu juga melakukan rangkaian aksi gitu ya mengenai bagaimana membangun model, model itu diuji ke lapangan, menggunakan metode analisis dan juga pembuktian yang cukup robust sehingga lahirlah suatu teori. Jadi teori itu dibangun berdasarkan rangkaian proses yang sebenarnya sudah robust. Ini berlaku di beberapa konteks gitu ya. Jadi itu kemudian kita pakai. Jadi kalau ada yang bilang bahwa teoritis itu tidak applicable, maka itu adalah salah kaprah yang ada di kita selama ini. Nah, kita sebenarnya bisa meluruskan hal tersebut dengan cara belajar membangun teori baru sesuai dengan konteks yang kita temukan di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Sesi ini saya akan menjelaskan rangkaian mengenai teori building. Untuk membangun suatu teori, ada 4 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah langkah conceptualization. Jika kita adalah akademisi atau orang yang bekerja di lembaga penelitian, mungkin kita akan memulainya gitu, dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini dimulai berdasarkan teori yang sudah ada. Kita bergerak dari literatur, kita membangun model, kemudian itu dibuktikan di rangkaian selanjutnya. Jadi tahap conceptualization ini punya dua cara gitu ya. Dua cara untuk membangun model. Jadi conceptualization itu deal with modeling. Ini adalah model itu adalah relationship gitu ya, antara dua variabel atau dua konstruk yang memiliki hubungan gitu ya, A dan B dan segala macamnya. Ini bisa dibangun dari dua pendekatan. Satu adalah deduktif, satu adalah induktif. Apabila kita tadi adalah dosen, kita adalah peneliti, biasanya kita akan banyak memulainya dari literatur yang sudah ada. Ini adalah pendekatan deduktif. Misalnya kita menemukan di papers bahwa suatu konstruk itu mempengaruhi konstruk yang lain gitu ya. Kemudian itu akan kita uji dan segala macamnya. Maka model hubungan antara konstruk A dengan konstruk B yang diperoleh dari literatur untuk kemudian akan diuji itu adalah model deduktif. Nah, sementara kita yang sebagai praktisi biasanya bisa melakukan conceptualization gitu, atau modeling berdasarkan pendekatan induktif. Kita mulai dari apa yang ada di lapangan, gitu ya. Apa yang ada di lapangan. Jadi kita tidak bergerak dari teori yang sudah ada. Contohnya, misalnya selama pengalaman kita bekerja, let's say 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di beberapa lokasi kerja, gitu. Kita memiliki suatu pemikiran, ini baru pemikiran ya, baru pemikiran kasar, bahwa kesuksesan karir seseorang gitu, itu dipengaruhi salah satunya oleh jaringan yang dia miliki, gitu. Jaringannya, baik itu lingkungan pertemanannya, seberapa banyak gitu ya, atau seberapa kualitas dari jaringannya, yang itulah yang akan menentukan kesuksesan karir seseorang. Jadi kita punya dugaan awal gitu ya bahwa jaringan gitu, itu akan mempengaruhi kesuksesan karir seseorang.
Kita belum mencari literatur sana, tapi inilah dari misalnya pengalaman kita bekerja gitu. Misalnya kita bekerja di perusahaan A, kita menemukan bahwa orang-orang yang kita anggap karirnya sukses itu memiliki jaringan yang bagus. Kemudian kita pindah lagi ke perusahaan B, kita juga tahu menemukan beberapa orang bahwa orang yang karirnya kita pandang sukses, ternyata mereka memiliki jaringan yang bagus. Nah, ini bisa gitu ya, dari sisi empiris, ini berawal dari induktif gitu, dari apa yang kita temukan. Kita bisa membangun model di tahap conceptualization bahwa jaringan itu akan mempengaruhi karir seseorang. Nah, ini adalah output dari conceptualization, tahap conceptualization dengan menggunakan pendekatan induktif. Jadi conceptualization ini bisa kita bangun gitu ya dengan dua cara. Jadi yang satu adalah deduktif yang dari literatur gitu ya, yang kedua adalah dari induktif yang dari lapangan. Berdasarkan fakta yang kita temukan gitu ya, bahwa misalnya jaringan akan mempengaruhi kinerja. Nah, tapi ini belum menjadi teori gitu ya. Ini baru model konseptual gitu ya. Ini belum bisa dikatakan sebagai teori. Agar ini menjadi suatu teori, maka initial model ini atau konseptual model ini harus dibawa ke tahap selanjutnya dari teori building. Tahap selanjutnya setelah conceptualization itu ada operationalization. Kita harus bisa mengukur gitu ya, konsep yang sudah kita tentukan ini. Nah, tadi misalnya di contoh yang kedua, di induktif gitu ya, kita menemukan bahwa konsep itu adalah jaringan dan juga kesuksesan karir. Bagaimana mengukur jaringan dan kesuksesan karir? Inilah yang menjadi fokus dari operationalization. Kita di sini harus menemukan bagaimana mengukurnya, mengukur kualitas jaringan. Oh, misalnya kita harus mengukur kualitas jaringan itu dengan seberapa banyak teman yang dia miliki, gitu ya. Itu dari sisi pertama, misalnya yang keduanya seberapa banyak teman di golongan atau di segmen tertentu yang dia miliki, misalnya segmen top management gitu ya. Berapa banyak dia kenal top management misalnya seperti itu. Diukur dari sisi quantity, itu bisa untuk mengukur jaringan tadi. Atau mungkin dari sisi kualitas jaringannya gitu ya. Misalnya dari kualitas jaringan itu seberapa powerfulkah teman atau jaringan atau koneksi yang dia miliki. Lalu, bagaimana untuk mengukur kualitas hasil atau kualitas karir? Gitu. Nah, kualitas karir di sini bisa diukur gitu ya dengan misalnya seberapa cepat dia menduduki posisi tertentu, misalnya ukurannya adalah waktu gitu, atau seberapa tinggi dia bisa menggapai posisi dalam suatu organisasi dan segala macamnya. Nah, ukuran-ukuran inilah yang kemudian kita tentukan di tahap operationalization. Setelah melakukan conceptualization yang dilanjutkan dengan operationalization, pada tahap ketiga di model building, kita melakukan confirmation. Di tahap ini, kita melakukan pengujian kebenaran dari theoretical framework yang telah dibangun di tahap operationalization. Di sini kita akan melakukan serangkaian research. Tahapan research ini secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah plan the research, di mana kita melakukan perencanaan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap perancangan penelitian. Setelah itu, kemudian penelitian dilanjutkan dengan tahap implementasi, dan kemudian diakhiri dengan evaluasi. Yang harus dipastikan di sini adalah untuk melakukan confirmation dari rangkaian teori building yang akan dilakukan, kita harus menggunakan metodologi yang robust. Hasil dari tahap confirmation ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah a confirmed and trustworthy theory. Di sini berarti theoretical framework yang sebelumnya kita susun ternyata terbukti di real world, dan itu dibuktikan dari serangkaian penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, kemungkinan kedua, confirm ini juga bisa menghasilkan disconfirm theory, di mana ini adalah hasil ketika theoretical framework yang telah kita susun ternyata tidak terbukti di real world. Nah, ini juga mungkin terjadi gitu ya. Jadi di tahap ini
outputnya adalah apakah hipotesis atau proposisi yang telah kita susun di tahap operationalization tadi benar-benar terbukti di real world atau di praktek atau tidak. Nah, ini kemudian akan dibawa ke tahap berikutnya yang berupa application apabila hasilnya adalah confirmed dan trustworthy teori. Setelah theoretical framework tersebut diuji di dunia nyata yang menghasilkan dua kemungkinan apakah suatu teori itu trustworthy dan confirm atau disconfirm, tahap terakhir dari teori building adalah application atau apply. Di tahap ini, kita melakukan pengaplikasian dari teori di suatu realm, problem, atau fenomenon. Nah, di sini kita ingin mengaplikasikan dari suatu confirmed teori yang telah dihasilkan di tahap sebelumnya. Nah, sebagai contohnya, misalnya di tahap sebelumnya kita bisa menghasilkan confirmed teori gitu ya, bahwa jumlah kolika bisnis itu ternyata mempengaruhi seberapa tinggi posisi yang dapat dicapai oleh seorang karyawan di perusahaan. Ini adalah confirmed teori yang dibuktikan di tahap confirm sebelumnya. Nah, setelah mengetahui confirm teori ini, maka kita bisa mengaplikasikannya di dunia atau di realm atau di problem atau di fenomenon. Contohnya suatu pemimpin di bagian HR dan atau manajemen di organisasi bisa membuka kesempatan gitu ya bagi future leaders perusahaan atau talenta-talenta mudanya gitu ya yang dipersiapkan untuk menduduki posisi manajerial di masa yang akan datang untuk rutin mengikuti business conference. Jadi perusahaan tersebut membuka kesempatan gitu ya buat talenta-talenta mudanya untuk mengikuti conference agar para future leaders tersebut bisa meningkatkan networkingnya. Nah, di sini adalah ketika networking tersebut terbuka, maka future leaders tersebut ke depan bisa menduduki posisi yang tinggi gitu, karena tadi kita sudah memiliki confirm teori. Nah, ini adalah contoh pengaplikasiannya di suatu konteks nyata gitu ya. Nah, dengan pengaplikasian ini gitu ya, maka kita bisa melihat lebih dalam, kita bisa mendapatkan understanding gitu ya mengenai theory in action, yaitu apakah misalnya teori tersebut tuh masih bisa di-refine atau masih bisa dikembangkan ke depannya. Jadi beberapa teoris gitu ya atau peneliti bisa memanfaatkan hasil dari pengaplikasian teori ini gitu ya. Jadi ketika teori ini ternyata di konteks tertentu benar gitu ya, bahwa dengan membuka kesempatan bagi future leaders untuk mengikuti business conference, maka networking mereka akan meningkat, dan networking yang meningkat tersebut ke depan akan mempengaruhi tingginya posisi mereka di perusahaan. Mungkin ada konteks-konteks bisnis dan konteks-konteks manajemen tertentu yang membuktikan bahwa hal tersebut bisa diaplikasikan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa di konteks lain mungkin teori tersebut tidak berlaku gitu ya. Nah, ketika teori itu tidak berlaku, maka ini akan masuk balik lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap conceptualization. Ini berarti balik lagi ke tahap pertama tadi gitu ya. Jadi setelah suatu teori itu berjalan gitu ya, dari conceptualization, operationalization, confirmation, dan application, maka jika suatu teori itu dipandang masih bisa dikembangkan, maka dari application ini bisa balik lagi ke conceptualization. Ini adalah serangkaian gitu ya mengenai tahapan bagaimana kita melakukan teori building. Jadi, sebagai kesimpulannya di sini kita mengetahui bahwa teori building ini nggak hanya domainnya akademisi gitu ya atau peneliti gitu ya. Kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia usaha, di dunia bisnis, atau di sini sifatnya applied gitu ya, applied science gitu ya, kita bisa membangun teori-teori baru gitu ya yang berdasarkan sisi praktis, dimulai dari sisi praktis, berasal dari aplikasi kita sehari-hari. Nah, di sini biasanya kita menggunakan pendekatan induktif gitu ya, kita berasal dari aplikasi, kemudian ini naik
ke tahap konseptualisasi. Ya, kita bangun model-model yang berdasarkan praktek yang kita temukan di lapangan. Nah, setelah itu kemudian kita operasionalkan gitu ya, kita temukan indikatornya apa, proposisinya apa, hipotesisnya apa gitu ya. Nah, setelah itu conceptual framework tersebut diterjemahkan ke theoretical framework, maka kita tahu dari sesi ini bahwa langkah selanjutnya adalah dengan melakukan konfirmasi gitu ya, yaitu dengan melakukan serangkaian penelitian. Untuk kita di sini kata kuncinya adalah menggunakan robust methodology, sehingga theoretical framework tersebut diketahui apakah confirm atau disconfirm gitu ya. Nah, ketika itu confirm, berarti memang teori kita itu valid gitu ya, dan kita bisa mengadvocate orang gitu ya, atau peneliti ataupun mungkin practitioners untuk mengaplikasikan teori kita itu di konteks yang lain gitu ya. Dengan aplikasi di konteks yang lain itu, maka membuka peluang lagi gitu ya, apakah teori kita itu berlaku secara general atau ada konteks-konteks tertentu di mana teori kita itu ternyata nggak applicable sehingga harus di-refine. Nah, ini adalah rangkaian teori building gitu ya. Ini bermanfaat sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas dari suatu usaha, produktivitas kinerja organisasi dan segala macamnya. Jadi sekali lagi di sini bahwa teori building ini nggak cuma domainnya akademisi gitu ya, nggak cuma domainnya body of knowledge, tapi ini juga bisa menjadi kontribusi dari sisi praktis gitu ya. Karena dengan membangun teori ini, maka kekayaan praktisnya juga akan bertambah sehingga produktivitas kinerja organisasi juga bisa lebih meningkat di masa yang akan datang. Demikian mengenai teori building. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi hal yang bermanfaat. Thank you. Bye.